Perbandingan antara jumlah dan selisih dua vektor. Contoh soal yang sering keluar di tes, baik tes akhir semester maupun tes ujian nasional. Ditentukan dua buah vektor yang sama besarnya bila perbandingan antara besar jumlah dan selisih kedua vektor sama dengan akar 3, maka sudut yang dibentuk kedua vektor itu adalah ada pilihan A, B, C, D, E. Sudut istimewa 30 derajat, 37 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Perbandingan antara besar jumlah dan selisih dua vektor. Ini soal yang sering keluar dan dianggap soal yang sulit. Contoh yang sejenis dengan itu, ini soalnya sejenis tentang perbandingan jumlah dan selisih dua vektor. Soalnya ditentukan dua buah vektor yang sama besarnya. Kedua vektor mengapit sudut 60 derajat. Berapa perbandingan antara besar jumlah dan selisih dua vektor? Dan jawabannya perbandingan. 1 banding 1, 1 banding akar 3, 1 banding akar 2, akar 3 banding 1, atau akar 2 banding 1. Soal pertama itu yang ditanya sudutnya. Soal kedua sudutnya sudah diketahui. Yang ditanya perbandingan antara besar jumlah dan selisih dua vektor. Jadi temanya sama, adalah perbandingan antara besar jumlah dan selisih. Soal ini bisa divariasi dengan menyebut perbandingan antara selisih dan jumlah kedua vektor. Maka dibalik. Jadi pilihannya bisa jadi 4. Bisa jadi lagi diubah kalau yang ditanyakan besar dua vektor tersebut. Kalau sudah disebutkan salah satunya misalkan. Besar salah satu vektor. Ya. Oke, kita teruskan. Ini jenis soal yang lain, yaitu selisih dan jumlah dua vektor. Ya. Seperti tadi disebutkan, sekarang adalah besar selisih dan jumlah dua vektor. Soal pertama ini, dua vektor yang besarnya sama mengapit sudut alfa. Bila besar selisih dan jumlah kedua vektor adalah sama, maka sudut apitnya adalah titik-titik. Soal itu kalau diubah menjadi soal yang kedua ini, dua buah vektor yang besarnya sama, kedua vektor mengapit sudut 90 derajat. Berapa perbandingan besar selisih dan jumlah kedua vektor tersebut? Seperti tadi, ini yang diketahui perbandingannya, dicari sudutnya. Sekarang sudutnya diketahui, dicari perbandingannya. VR sama dengan vektor 1 ditambah vektor 2. Rumus jumlah dua vektor adalah akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 V2 cos alfa. Ini vektornya A dan B. Berarti ditangkap sama. Kemudian kita lihat rumus dari vektor selisih. V1 min V2
Rumusnya adalah akar V1 kuadrat plus V2 kuadrat min 2 V1 V2 cos alfa. B dan ya, yang ini B dan ini min B. Berarti selisih A min B. A ditambah A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. A min B sama dengan A ditambah oleh negatif B. Jadi A ditambah negatif B. Ini gambar yang kedua. Kita teruskan. Perbandingan antara jumlah dan selisih dua vektor. Jika sudutnya berapa? Jika sudutnya sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ditambah dua sudut tambahan yang sering keluar yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Itu sudut-sudut yang sering digunakan, yang bisa dihitung dengan cepat. Selain angka itu, kita memerlukan tabel cosinus atau memakai kalkulator. Kita lihat ini V1 plus V2 banding V1 min V2. Rumusnya sudah ditulis. Vektor 1 itu sama dengan V, vektor 2 sama dengan V, jadi dua vektor sama, maka V1, V2 kita ganti dengan V menjadi V kuadrat plus 2V kali cos alfa. V kali V itu V kuadrat, maka hasilnya adalah 2V kuadrat. V kuadrat tambah V kuadrat juga 2V kuadrat. Maka hasilnya menjadi seperti ini. 2V kuadrat plus 2V kuadrat cos alfa di bawah tanda akar untuk yang di atas, dan 2V kuadrat min 2V kuadrat cos alfa di bawah tanda akar untuk yang di bawah, yang selisih min. Nah, sekarang kalau kita masukkan 0 derajat. Jadi kalau ini sekarang alfanya sama dengan 0 derajat. Yang pertama. Kita bahas untuk sudut-sudut istimewa. Cos 0 sama dengan 1. Ini sudut-sudut istimewa yang harus dihafal. Karena nilainya 1 kali 2V kuadrat, ya hasilnya tetap 2V kuadrat. Sehingga hasil berikutnya adalah
2V kuadrat tambah 2V kuadrat sama dengan 4V kuadrat, sementara 2V kuadrat dikurangi 2V kuadrat habis sama dengan 0. Ya. Yang atas 2V, yang bawah 0. Bilangan dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Kita teruskan dengan perbandingan antara jumlah dan selisih dua vektor jika sudutnya kita ganti dengan 30 derajat. Ini sudutnya 30 derajat, berarti sekarang alfa sama dengan 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan (0,866) setengah akar 3. Tidak ditulis setengah akar 3 supaya kita menghitungnya mudah saja. Persamaannya sama seperti yang sebelumnya awalnya. Terus yang berikutnya sekarang kita kerjakan menjadi seperti ini. Berarti 2V kuadratnya dikeluarkan, istilahnya seperti itu, sehingga ini 1 plus 0,866, sedangkan yang di bawah min, 1 min. Sehingga 2V kuadratnya bisa dicoret atas dengan bawah. Jadi 2V kuadrat dibagi 2V kuadrat ini sama dengan 1. Atau dianggap hilang gitu, sama dengan 1. Sehingga hasilnya sekarang adalah V1 plus V2 V1 dibagi V1 min V2 menjadi 1,866 dibagi 0,134. Itu kalau kita akarkan hasilnya 13, kita bagi hasilnya 13,296 diakarkan 3,73. Kalau dibalik, jadi tadi perbandingan V1 plus V2 per V1 min V2, perbandingan antara jumlah dan selisih 3,73. Maka kalau dibalik perbandingan antara selisih dan jumlah 0,27. Untuk yang sudut 30 derajat. Berikutnya kita naikkan sudutnya jadi 45 derajat. Persamaan awalnya masih sama seperti yang semula. Sekarang sudutnya bagaimana? Kita lihat. Sudutnya kita ganti dengan 45 derajat. Sudutnya 45 derajat. Ya, ini sudut 45 derajat. 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, kalau kita hitung jadinya bagaimana? Jadinya 0,707. Cos 45. Caranya seperti yang sudah tadi. 2V kuadratnya kita karena sama menjadi kita keluarkan dalam kurung 1 plus 0,707, yang bawahnya 1 dikurangi 0707. Ya, ini seperti yang tadi karena 2V kuadratnya sama,
dicoret atau dibagi sehingga hasilnya sama dengan 1, maka menjadi 1,707 dibagi 0,293. Berapakah itu? 5,82 diakarkan sama dengan 2,4. Kita sederhanakan 2,4, kemudian menjadi 12 dibagi 5. Jadi perbandingan V1 plus V2 dan V1 min V2, perbandingan jumlah dan selisih dua vektor yang sama. Kalau sudutnya 45 derajat, disederhanakan bentuknya menjadi 12 banding 5. Ya, kalau kita balik perbandingan selisih dan jumlah, maka perbandingannya 5 banding 12. Kita teruskan dengan sudut yang lainnya. Sudutnya berapa? Sudutnya 60 derajat. Ya, sekarang alfa sama dengan 60 derajat. Alfa sama dengan 60 derajat. Cos 60 sama dengan setengah. Ya, karena sama dengan setengah, nah, caranya sama seperti yang tadi. Ini kemudian kita coret. V2V-nya dicoret. Hasilnya adalah 1,5 dibagi setengah. 1,5 dibagi setengah. Nah, 3 dibagi 1. Akar 3 dibagi akar 1. Atau akar 3 saja. Kalau dibalik, bagaimana? Ini akar 3 per 1. Kalau mau ditulis bentuk lain, kalau dibalik bagaimana? 1 per akar 3. 1 banding akar 3. Di penulisan akar 3 terus kita bagi akar 3 banding 1 untuk menunjukkan perbandingan, hanya menegaskan saja. Sudut berikutnya apa? Mari kita lihat. Sudut istimewa berikutnya adalah 90 derajat. Alfa sama dengan 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0, karena dikalikan 0, maka hasilnya 0, 2V kuadrat. Jadi bagian ini sama dengan 0. 2V kuadrat dikali 0 itu sama dengan 0. Maka tinggal 2V kuadrat dibagi 2V kuadrat. Hasilnya sama dengan 1. 1 banding 1 atau sama dengan 1. Satu banding 1 atau sama dengan 1. Kalau dibalik ya tetap 1 banding 1. Jadi tidak ada perbedaan. 1 banding 1 dibalik tetap 1 banding 1. Ya, ini tadi sudut istimewa yang 90 derajat. Sekarang sudut istimewa tambahan, sudut tambahan yang sering keluar di soal itu 37 derajat dan 53 derajat. Karena apa? Karena cos 37 itu nilainya mudah dihafalkan. Jadi ini sudut yang
sering dipakai di soal-soal 37 derajat. Ya, karena cos 37 sama dengan 0,8. Ya, caranya masih persis seperti tadi. 1 ditambah 0,8, 1 dikurang 0,8, 2V kuadratnya dicoret, sehingga 1,8 dibagi 0,2, berapakah itu? 18 dibagi 2, 9. Akar 9 sama dengan 3 atau 3 dibanding 1. V1 plus V2 banding V1 min V2 sama dengan 3 banding 1. Ini kalau dibalik, selisih banding jumlah untuk sudut yang diapitnya adalah 37 derajat. Kalau 37 derajat ini, kalau dibalik 1 banding 3. Oke, kita lihat sudut istimewa yang terakhir, 53 derajat. Di alfanya sekarang 53 derajat. Cos 53 berapa? Cos 53 0,6. Sehingga hasilnya menjadi caranya sama seperti tadi. 2V-nya dicoret. Hasilnya adalah 1,6 dibagi 0,4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Akar 4, maka akarnya adalah 2 banding 1. Perbandingan antara jumlah dan selisih dua vektor adalah 2 banding 1 untuk sudut 53 derajat. Kalau dibalik 1 banding 2. Ini sudut-sudut istimewa yang kita bahas. Ya, bagian terakhir kita akan buat tabel untuk perbandingan antar jumlah dan selisih dua vektor dan selisih dengan jumlah dua vektor. Untuk sudut-sudut istimewa, kita mulai sudut istimewa 0 derajat. Hasilnya adalah tak terhingga untuk jumlah banding selisih. Untuk selisih banding jumlah itu tidak terdefinisi, karena 0 dibagi bilangan apapun itu tidak terdefinisi. Sudut yang berikutnya, sudut 30 derajat, 373 banding 100. Kalau dibalik, selisih banding jumlah menjadi 100 banding 373. Kalau sudutnya 45 derajat, perbandingannya adalah 12 banding 5 untuk jumlah banding selisih. Untuk selisih banding jumlah, 5 banding 12. Kalau sudutnya 60 derajat, perbandingannya adalah akar 3 banding 1 untuk jumlah dan selisih. Untuk selisih banding jumlah, perbandingannya adalah 1 banding akar 3. Untuk sudut 90 derajat, perbandingannya 1 banding 1, sehingga kalau dibalik selisih banding jumlah tetap 1 banding 1. Sudut istimewa yang ke-6 tambahan, untuk sudut 37 derajat, maka perbandingan jumlah dan selisihnya 3 banding 1, kalau kita balik selisih banding jumlah 1 banding 3. Untuk sudut 53 derajat, perbandingannya adalah 2 banding 1. Kalau kita balik 1 banding 2. Soal yang masih banyak
digunakan itu baru yang sudut 60 derajat dan 90 derajat. Karena perbandingannya mudah, akar 3 banding 1 dan 1 banding akar 3. Soal yang angkanya mudah berikutnya adalah sudut alfanya 37 derajat, perbandingannya 3 banding 1, 1 banding 3. Kalau 53 ini. Jadi pilihan untuk perbandingan antara jumlah dan selisih dua vektor menjadi lebih banyak. Sedangkan yang 0 derajat itu ini biasanya tidak dipilih. Sedangkan yang 30 derajat perbandingan angkanya istilahnya tidak enak angkanya, jadi ini paling jarang. Kalau yang 45 derajat ini pendekatan ya 12 banding 5 dan 5 banding 12. Maka pilihan soal yang keluar itu bisa sudut yang ini, nomor 3 sampai nomor 7. 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat. Dengan perbandingan yang seperti ini. Kalau soalnya soal pilihan, maka hafal ini menjadi memudahkan, mempersingkat waktu. Soalnya uraian, ya tetap harus dihitung dengan cara yang sudah ditunjukkan di depan tadi. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.